Anda berada kembali malam ini bersama saya Eva Lindia dalam acara Bisik Berbincang Asik. Malam ini saya akan mengajak berbincang salah satu tim Kecamatan Kadungora, khususnya Desa Karangmulia, untuk mewakili ke tingkat Kabupaten Garut, di mana tim ini adalah salah satu tim satu-satunya yang mewakili Kecamatan Kadungora untuk menjadi tim yang sangat diunggulkan. Oke, pertama saya akan mengajak dulu berbincang. Selamat malam, ini dengan Bapak Coach. Kalau boleh tahu dengan Coach siapa ini? Somantri. Oke, dengan Bapak Coach Somantri. Oke, Pak Coach, sebelumnya maaf kalau saya bertanyanya agak sedikit sensitif ya. Sebelumnya kan ini Desa Karangmulia ini bisa dikatakan adalah salah satu tim yang kurang diprediksi untuk bisa maju ke 18 besar. Tapi dengan berkat kerja keras dari coach bersama dengan tim, Karangmulia bisa masuk untuk ke 18 besar. Kalau boleh tahu nih coach, triknya atau strategi apa sih yang digunakan kemarin gitu loh supaya sampai tim ini tuh bisa masuk sampai ke 18 besar ini? Sebenarnya main bola itu gampang dan jangan dipersulit. Jadi satu-satunya cara kita berikan motivasi anak-anak supaya anak-anak ini tampil luar biasa. Yang tadinya dianggap tim lemah, tim bawah, menjadi luar biasa. Nah, satu-satunya saya tetap memotivasi anak-anak diberi sedemikian rupa sampai saya mengeluarkan jurus-jurus apa yang harus dikasihkan, apa yang harus diberikan ke anak-anak. Ternyata anak-anak itu pintar semua. Anak-anak kena gimana pintarnya? Anak dikasih pemahaman, ini kalian harus gini, harus gini, harus gini. Karena kebanyakan penduduk, maaf ya, untuk ukuran orang-orang Indonesia itu kalau kebanyakan penduduk berarti kurang efektif, tapi untuk pemain bola efektif. Nah, di sini berarti ini pasti ada mutiara-mutiara emas yang tertunda. Sekarang yang tadinya mencibir nambah mendekati, kita semua memberikan aplaus ke Desa Karangmulia. Dengan Bapak Edi Tito. Oke, Bapak sebagai kepala desa nih, gimana perasaannya melihat desanya bisa mewakili Kecamatan Kadungora untuk sampai ke tingkat kabupaten khususnya, Pak? Saya merasa bangga ya, dan telah harus tahu tadi apa yang disampaikan oleh Coach Somantri memang betul. Awalnya itu anak-anak juga istilahnya itu betul-betul mandirinya gitu kan, tapi dengan kemauan yang kuat dan orang-orang juga pada mendorong, mendukungnya. Karena di sini kan kebetulan di Liga Desa, kalau tidak salah ya, untuk keterangan dari PSSI itu kurang lebih dari 303 desa yang ikut serta dalam Liga Desa ini. Khususnya Desa Karangmulia ini usia kan dibatasi 17 sampai 23 ya. Jadi masa-masa produktif. Jadi masa-masa dinamis, itu betul tadi apa yang disampaikan. Jadi bagaimana yang mengarahkannya atau bagaimana yang membawanya. Dan masa-masa dinamis ini usia seperti itu cukup untuk diberikan suatu pengarahan atau life skill di dalam persepak bolaan khusus gitu kan. Dan saya sebagai kepala desa mendorong, mendukung baik secara moral, material maupun hal lainnya agar tetap sekarang udah masuk 18 besar, target untuk menjadi juara ya. Jadi karena masa-masa dinamis ini sekarang sulit sekali ya untuk menghadapi radikal bebas. Dan sekarang banyaklah orang-orang yang berperilaku negatif, dan alhamdulillah pemerintah daerah kerjasama dengan PSSI bisa menyelenggarakan Liga Desa ini untuk
aktivasi para remaja agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Oke. Bincang dengan 2 orang pemain. Salah satunya adalah kapten dan satunya adalah sebagai pemain senior juga. Oke, kenyamanannya setelah di coach oleh Coach Sumantri yang bisa mengantarkan Desa Karyamulya, satu-satunya desa yang mewakili Kecamatan Kadungora sampai ke tingkat kabupaten. Gimana nih perasaannya sebagai seorang pemain? Perasaannya cukup senang ya, karena pada saat sebelum ditangani sama Coach Sumantri, kita itu hanya untuk berpartisipasi saja. Awalnya kita juga mengumpulkan pemain hanya ada 9 orang. Permainan pertama juga cukup kurang lah, ya cukup hancur juga. Dan setelah kedatangan Coach Sumantri, alhamdulillah, karena saya dari kecil bisa main bola, bisa apa itu berkat Coach Sumantri juga. Ya dari usia 9 tahun nyampe usia sekarang itu tidak lepas dari Coach Sumantri juga. Jadi begitu Coach Sumantri masuk, saya alhamdulillah gitu kan, karena bisa memberikan strategi-strategi, bisa memberikan motivasi-motivasi yang tinggi juga buat teman-teman kita semua juga gitu kan. Selain dari itu, karena saya juga dari kecil, jadi saya tahu karakter Coach Sumantri seperti apa, cara kita harus bermain seperti apa, jadi kita lebih enak gitu kan untuk mendampingi di lapangannya. Karena kalau secara umur saya juga masuknya ke pemain senior, karena di Liga Desa ini untuk pemain senior itu dibatasi 3 orang gitu kan. Jadi ketika Coach Sumantri masuk, saya sebagai pemain senior lebih nyaman untuk mendampingi teman-teman saya yang masih di bawah usia saya. Berarti intinya lebih nyaman gitu ya, mungkin kalau sudah tahu karakter coach dari awal. Oke, selanjutnya nih ya ke kapten gimana nih memimpin sebuah tim gitu ya, satu tim yang benar-benar sekarang di Liga Desa, khususnya untuk desa Kecamatan Kadungora, ini salah satu tim yang benar-benar diandalkan, diunggulkan, bahkan sekarang dieluk-elukan gitu ya. Gimana nih perasaannya bisa membawa tim Anda untuk sampai ke 18 besar? Cukup ya, saya bangga. Tim dari Kecamatan Kadungora, salah satunya Desa Karyamulya, itu tidak diunggulkan awalnya. Setelah sekarang sudah masuk final, alhamdulillah semua warga yang ada di Kecamatan Kadungora itu mendukungnya sepenuhnya ke Desa Karyamulya. Awalnya itu saya tidak ditargetkan untuk masuk final, bahkan ini saya sendiri ya itu cuman mewakili keikutsertaan di dalam tim di dalam kompetisi Liga Desa itu perwakilan aja, nggak ada target tim final, nggak ada. Itu dari sekarang saya atas nama kapten itu terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berjuang sampai ke final. Oke. Tapi perjuangan belum berakhir, ya, belum berakhir. Masih harus tetap berjuang karena perjuangan masih panjang dan ini belum selesai, gitu ya, masih panjang perjuangan. Jadi tetap semangat, tetap kerjasamanya dan tetap berjuang sama-sama dengan teman-teman yang lain. Oke? Tadi kan Bapak bilangnya bahwa ini perjalanan masih panjang dan memang betul ya, perjalanan bukan hal yang mudah untuk sampai ke sini, dan saya akui deh ini perjalanan yang masih panjang, sangat panjang, bahkan kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di pertengahan. Mudah-mudahan saya juga berdoa supaya Desa Karyamulya menjadi tim kebanggaan dan bisa sampai ke final dan menjadi juara. Sampai ke Garut nanti itu kan lumayan cukup jauh ya Pak ya. Nah, bagaimana nanti dukungan warga selanjutnya? Apakah yang akan dilakukan oleh desa menyediakan akomodasi kah atau bagaimana gitu? Apa yang akan dilakukan oleh aparat desa Pak? Sebenarnya itu udah direncanakan ya, setelah kita masuk ke babak selanjutnya itu ke 18 besar, yang mana pertandingan jelas ini mungkin
akan diadakan di Garut, di lapang olahraga atau di kerpos atau di sarana olahraga Jadel. Warga tetap antusias, bahkan mereka itu mungkin yang tadinya tidak ikut menonton memberikan dukungan, kalau ke Garut itu udah berencana ingin ikut. Dan kami di sini selaku pemerintah Desa Karangkoya, insya Allah akan menyediakan armada ya, terutama untuk para pemain armada yang disediakan itu tertutup lah, jangan sampai di terbuka. Kalau penonton itu silakan, insya Allah kami di sini akan konvoy ya, konvoy seperti dan teratur itu untuk transportasi ya. Jadi kalau boleh tahu Pak, itu bagaimana dengan anggarannya Pak? Alhamdulillah, ini kita tidak pure dari pemerintah desa, tapi banyak para donatur yang mencintai sepak bola ini. Mereka juga merasa bangga, banyak yang menyumbang dari perusahaan-perusahaan baik itu UMKM maupun perusahaan lainnya ikut serta di dalam mendukung yang berbentuk steril. Itu alhamdulillah. Dan di desa itu sendiri kami menyiapkan di anggaran yang ada di dana desa ya khususnya, tapi tidak maksimal karena juga di beberapa bidang ya. Kami ambil ini bidang pemberdayaan masyarakat dan fokuskan pos kegiatan pemudahan ke bidang olahraga. Jadi kami tidak berani mengambil terlalu besar, jadi disesuaikan anggarannya itu, jangan sampai tidak sesuai antara perencanaan dan realisasi di lapangan. Berarti banyak masyarakat yang mendukung untuk kegiatan ini. Oke, pemirsa Tasik TV, sekarang kita rehat dulu sejenak. Nanti kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikutnya. Oke, pemirsa Tasik TV, kembali lagi dalam acara Bisik Berbincang Asik. Masih di acara yang sama dan masih dengan topik yang sama, yaitu tentang Liga Desa yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Dan saat ini saya masih bersama dengan tim dari Desa Karangmulia untuk mewakili Kecamatan Kadungora. Kembali lagi pertanyaan saya ke Coach. Coach, ini kan nggak gampang ya. Mungkin di Garut juga nanti ya 18 besar itu adalah tim yang diunggulkan. Nah sekarang saya mau nanya, strategi Coach untuk sampai di 18 besar sudah nyampe. Nah, strategi untuk menghadapi tim-tim lawan nanti gimana nih Coach? Jadi istilahnya saya dengan anak-anak berprinsip untuk edan. Kalau edan sekalian juara, berarti artinya kita harus tetap sampai masa puncak prestasi kita sampai habis-habisan. Istilah kasar Sundanya sok orang kode, oke? Mana tetap bisa main. Jadi bagaimana untuk menerapkan strategi untuk melanjutkan senior saya, Bapak Kadir, adik saya Denny, membuat program kalau anak-anaknya yang hari ini A, besoknya B. Kapan prestasinya buat anak-anak. Sedangkan intinya pemain bola tim nasional yang dicari sama anak-anak ini yang nama Desa Karangmulia, ada pemainnya di sana yang bisa ngangkat nama mereka ke puncak nasional. Karena anak-anak ini menurut saya ini kan kompetisi resmi. iya. Masa pengurus dari atau scouting talent menutup mata melihat anak-anak ini, tapi insya Allah ini anak-anak ini akan lebih hebat dan akan lebih luar biasa. Strategi yaitu rahasia dong.
Oh, strategi Ya, harus dibocorin sekarang rahasia. gitu ya. Oh, oke. Ya, itu untuk strategi rahasia. Yang penting anak-anak ini kompak, 11 jadi satu jadi 11 di lapangan ya. Jadi jangan bercerai-berai. Jangan bercerai. Jadi intinya gini, kalau saya boleh ambil kesimpulan bahwa menurut Scott adalah gini, bercerai kita buntu, bersatu teruskan. Ya. Ya, karena ini adalah kerja tim bukan kerja perorangan, gitu ya. Ini adalah main tim bukan main perorangan. Jadi satu tim menang, semuanya menang gitu. Oke, sekarang nih ke pemain. Kedua pemain ini bukan hal yang mudah untuk menghadapi lawan-lawan gitu ya, karena di sana juga ada lawan-lawan yang cukup kuat gitu kan. Nah sekarang ini mental kalian gimana, persiapan fisiknya gimana, terus latihannya apa makin kenceng atau makin gimana ini? Kiat-kiat. Sok, silakan. Kalau untuk latihannya sekarang semakin terorganisasi gitu kan, berkat datangnya Coach Menteri. Jadi kita punya tidak asal latihan, ada contohnya jadwal-jadwalnya. Kita harus latihan fisik kapan, kita harus latihan teknik kapan, berarti kita harus latihan kekuatan kapan gitu kan. Jadi itu udah ada strukturnya, prosedurnya dari Coach Menteri, yang mengakibatkan pemain itu akan lebih percaya diri juga karena mendapat ilmu-ilmu yang sepantasnya mereka dapatkan sebagai pemain bola. Ya, terus untuk mental sendiri, latihan mental dan semangat juang di lapangan itu yang menentukan juga gitu kan? Karena hasil itu dilihat dari prosesnya juga. Kalau prosesnya kita tidak ada semangatnya, tidak ada mentalnya, lawan anak SMP kita bisa kalah dan mungkin yang kita persiapkan sebagai pemain, kita mengikuti arahan-arahan dari coach terkait disiplin dalam latihan, terus disiplin dalam pola istirahat, pola makan, itu kita ikuti kan semuanya. Jadi semua anjuran dari coach diterapkan gitu ya. Oke, berarti kalian benar-benar mendengarkan apa kata Coach Sumantri gitu ya, karena perjuangan masih panjang, perjalanan masih jauh gitu ya, dan mudah-mudahan dukungan dari seluruh masyarakat Desa Karangmulia khususnya dan umumnya untuk masyarakat Kadungora ini adalah satu kebanggaan karena kalian bisa mewakili untuk sampai tingkat kabupaten. Yang saya mau tanyakan adalah Pak, apakah ini salah satu visi misi Desa Karangmulia untuk mencapai prestasi sejauh ini? Jelas ya, karena di dalam salah satu misi Desa Karangmulia yaitu untuk meningkatkan masyarakat Desa Karangmulia yang sehat dan berprestasi. Ini merupakan salah satunya. Dan yang paling paling inti itu dalam bidang pemberdayaan masyarakat Desa Karangmulia, itu salah satunya dengan adanya kegiatan olahraga kepemudaan ini. Jadi memberdayakan sumber daya manusia yang ada di Desa Karangmulia, salah satunya di bidang olahraga sepak bola, ada juga bidang silat, voli. Ini sekarang yang lagi digiatkan yaitu sepak bola. Selama ini kita profesional dan proporsional saja yang tidak berkurang dan tidak cukup berlebih. Berhubung ini kan menyangkut masalah anggaran juga ya. Pertama tadi yang disampaikan oleh saudari Eva ya, bahwa perjalanan kita masih jauh. Kita harus berpikir ke depan. Jangan sampai amunisi kita, perbekalan kita habis di tengah jalan. Kita kalau toh memang terencana, insya Allah lah segala sesuatu akan tercapai dengan sempurna. Dan saya ucapkan terima kasih kepada khususnya coach dan para pemain dan juga pelatih yang
lain, dan paling utamanya kepada warga Desa Karangmulia, Kecamatan Kadungora yang telah ikut serta berpartisipasi memberikan support yang luar biasa. Kayak kemarin termasuk teman besar itu alhamdulillah antusias, dan yang paling saya banggakan itu yaitu supportnya dengan begitu antusias tetapi menjaga kondisivitas, dan juga para pemain alhamdulillah memegang teguh tetap 3 hal, yaitu FMD, fisik, mental, dan disiplin. Mereka itu senang sportivitas. Kembali lagi ke Kapten, bahwa tadi di awal saya sudah menanyakan bagaimana perasaannya karena bukan salah satu tim yang diunggulkan gitu ya. Bahkan selentingan di luar sana mengatakan bahwa tim Desa Karangmulia bahkan sampai dicibir. Gimana perasaan kalian sekarang? Sudah bisa membuktikan kepada orang-orang bahwa ini loh kami yang sebenarnya. Kalian mencibir, kami buktikan dengan prestasi. Bagaimana perasaan Anda sebagai seorang kapten? Ya awalnya awal pertama pertandingan itu tidak ada yang berdiri sama tim desa kita, Desa Karangmulia. Tidak ada yang mendukung kecuali tim dari perangkat desa yang ada di Karangmulia. Warga yang lain itu khususnya untuk Desa Karangmulia ini tidak diunggulkan sebenarnya. Begitu ada omongan-omongan yang tidak enak, saya dibuktikan sama teman-teman bahwa omongan itu kita beli dengan prestasi kita. Betul. Di babak 8 besar datanglah motivasi dari coach, dari manajemen, dari perangkat desa. Saya tanggung semua itu semua yang tidak enak kepada tim kita, tim Karangmulia itu sudah terjadi. Kita masuk 8 besar, terus melaju ke 4 besar sampai ke final. Itu omongan-omongan yang tidak enak itu saya beli dengan prestasi yang kita raih sampai ke 18 besar yang digelar tadi Garut di Stadion Daerah Garut. Oke. Berarti ini adalah salah satu bukti sportivitas dari tim Karangmulia bahwa orang boleh berkata apapun, tapi kita buktikan dengan prestasi. Jangan menganggap hanya dari luarnya saja. Don't just by covers, oke? Berharaplah semua warga Desa Karangmulia dari yang kecil, muda sampai yang tua, seluruh warga Desa Karangmulia, mari kita sama-sama untuk mendukung, memberikan motivasi, memberikan support terhadap pemain sepak bola kita yang bertanding di Liga Desa untuk menghadapi di 18 besar ya, di Kabupaten Garut. Mari kita sama-sama untuk berangkat ke sana. Nanti waktu dan tempat akan kami umumkan kepada seluruh warga Desa Karangmulia, Kecamatan Kadungora khususnya, dan warga desa seluruh desa yang ada di Kecamatan Kadungora agar tetap mendukung, memberikan motivasi, menjadikan supporter kepada para pemain kita agar bisa mencapai target, yaitu menjadi juara di Liga Desa. Oke, demikianlah pemirsa Tasik TV dalam acara Bisik Bincang Asik malam ini. Demikian wawancara saya, bincang-bincang saya dengan tim Desa Karangmulia, baik dengan Bapak Lurah, dengan coach dan juga para pemain. Tetap dukung persepak bolaan Indonesia, tetap dukung Liga Indonesia, karena dari desa akan berangkat menjadi tim yang besar. Semangat terus persepak bolaan Indonesia. Karang-karang juara!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yen Tumena mengucapkan selamat bagi tim Karangmulia bersama Coach Sumantri dan Pak Lurah Edi. Semoga sukses di turnamen Kabupaten Garut. Sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.